Kita sering diajarin buat ngomong baik, tapi sering lupa untuk belajar buat diam dengan baik. Padahal getaran paling kuat di alam semesta bukan suara keras, tapi keheningan yang tulus. Lucunya, begitu kita berhenti ngoceh, justru doa-doa kita kedengeran lebih keras dan jelas. Kadang pencipta nggak nunggu kata-kata, dia nunggu frekuensi kita naik. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga Asfi. Di video ini kita masuk ke Law of Vibration, hukum getaran. Segalanya bergetar, pikiran, perasaan, bahkan niat yang belum sempat diucap. Aku dulu tipenya yang semua harus dijelasin. Kalau marah, klarifikasi. Kalau sedih, diketik panjang banget. Sampai suatu hari aku capek. Pas aku diam, malah ketenangan yang datang. Dan itu nggak bisa dijelasin. Ternyata keheningan itu bukan kekosongan. Tapi dia frekuensi yang lebih tinggi dari kata-kataku. Aku punya klien, program privat. Namanya Raisa, kayak penyanyi ya. Nah, dia pernah cerita gini, Coach, aku selalu salah ngomong. Maksudku baik, tapi ujungnya salah paham. Kok jadi ingat diriku sendiri ya? Nah, aku bilang ke dia, coba kali ini jangan ngomong, cuman dengerin dan perhatiin getar di tubuhmu. Beberapa hari kemudian dia kirim WhatsApp. Coach, aku akhirnya sadar nih, orang yang aku ajak ngobrol bukan marah, tapi takut. Dan begitu aku diam, dia malah cerita sendiri. Makanya jangan galak-galak Raisa. Nggak ngomong tapi mukanya galak. Is Raisa kalau denger. Nah itu dia, law of vibration. Cara kerjanya hukum law of vibration. Ketika kita berhenti bereaksi, tubuh jadi alat dengar getaran orang lain. Energinya ngomong duluan sebelum mulut terbuka. Sebelum mulut terbuka, energinya ngomong duluan. Ada juga, kalau nggak salah, lupa aku namanya. Salah seorang klien bilang gini nih, ngalamin hal lucu kayak gini. Dia bilang, Coach, aku mau klarifikasi biar orang ngerti aku. Nah, aku jawab, kalau niatmu cuman biar dimengerti, vibrasinya jadi tegang. Tapi kalau kamu diem dengan lembut, semesta akan membantu klarifikasinya lewat peristiwa. Nah, beberapa minggu mungkin ya, minggu lah. Orang yang salah paham tadi akhirnya malah maaf duluan. Nah, sekarang kita coba nih latihan singkat. Latihan singkat biar getaran kita bersih. Atur nafasnya, tarik 4 hitungan, lepaskan 6 hitungan. Ucapkan dalam hati, relax, tenang, damai. Lagi, tarik nafas 4, 4, 3, 2, 1. Tahan, 1, 2. Lepaskan, hembuskan 6 hitungan. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ucapkan dalam hati lagi, relax. Bayangkan, tubuhmu menjadi lebih santai. Kemudian ucapkan, tenang. Akan ada energi berwarna biru
muncul di tenggorokan. Lembut, seperti air laut, santai. Ucapkan damai. Ketika mengucap damai, itu suara nafas bergema di dada dan di leher. Ucapkan dalam hati, aku berbicara hanya saat cintaku lebih kuat dari dia. Suara jiwaku lebih tenang dari pikiranku. Senyum sedikit. Diam yang sadar itu lebih keras dari 1000 klarifikasi. Diam itu frekuensi tinggi. Kadang yang paling keras bukan teriakan, tapi getaran tenang yang nggak butuh pembenaran. Lucunya, saat kita berhenti maksa didengar, orang malah mulai dengar. Dan entah kenapa, diam yang tulus bikin hati orang lain pelan-pelan jadi kebuka. Nah, di video sebelumnya, kita belajar hukum ritme, the law of rhythm, the law of rhythm. Nah, sekarang kita nyoba naik 1 oktav ke law of vibration. Setelah tahu kapan harus jalan, sekarang kita belajar bagaimana bergetar. Dan di video setelah ini, video ke lupa keberapanya, kita masuk ke the law of correspondence, tentang pantulan energi. Bagaimana semesta jadi cermin dan frekuensi yang kita pancarkan. Di dunia energi itu sebetulnya nggak ada diem ya. Nggak ada diem itu sebenarnya. Bahkan batu pun ikut bergetar. Dia cuman sabar banget. Ada yang bertanya ketika aku jelasin ini nih. Coach, berarti aku nggak boleh ngomong dong? Boleh. Tapi bedain antara suara jiwa dan suara panik. Yang satu lembut dan jelas, yang satu cepat dan keras. Kadang yang kita sebut silent treatment sebenarnya bukan diam, tapi penahanan energi biar nggak tumpah. Kalau getaran kita bersih, diam jadi doa. Kalau getaran kita keruh, kata-kata jadi senjata. Lucunya, makin tinggi kesadaran seseorang, makin sedikit kata yang dia butuh. Karena energi sudah cukup menjelaskan siapa dia. Sekarang kita coba lagi. Tarik nafas lewat hidung. 4, 3, 2, 1. Lepaskan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik lewat hidung. Lepaskan perlahan lewat mulut. Ucapkan rileks, tenang, damai. Bayangin gelombang suara biru dari tenggorokan. Naik ke ubun-ubun. Terus turun ke dada. Ucapkan lembut dalam hati. Aku berbicara dari kedamaian, bukan dari luka. Aku mendengar dengan hati, bukan dengan telinga. Nah, kalau dada terasa hangat dan mata basah, itu tanda getaranmu mulai jernih.
Kadang Tuhan nggak balas lewat suara, tapi lewat hening yang bikin kamu ngerti tanpa kata. Dan lucunya, saat kamu berhenti nanya kenapa, semesta malah jawab pakai rasa. Nah, pernah nggak kamu tiba-tiba diam, terus hatimu jawab semua pertanyaan sendiri? Itu bukan kebetulan. Itu law of vibration mulai kerja. Jangan lupa, diam itu juga doa. Saat getaranmu bersih, keheningan jadi bahasanya Tuhan yang bisa mulai kita pahami. Kalau saat ini kamu ngerasa nggak pengen ngomong apa-apa, itu bukan karena kamu lemah. Mungkin kamu lagi sinkron sama frekuensi pencipta. Karena di dunia energi, diam bukan akhir percakapan, tapi awal dari koneksi. Dalam diam, aku mendengar yang tak diucap. Dalam hening, aku disapa cahaya. Kalau kamu tiba-tiba ngerasa dada bergetar pelan, itu bukan efek musik ya. Itu tanda jiwamu sedang nyetel ulang getaranmu menuju kedamaian. Jangan lupa, sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menerangi hidupmu.